Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, sehat jasmani, dan semoga keluarga kita juga diberikan sehat ekonomi. Untuk melanjutkan materi kemarin, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan buku tulisnya kita pelajari baca tulis Al-Quran. Sekali lagi jangan lupa untuk mempersiapkan buku tulis, pulpen atau pensilnya Kita akan mempelajari baca tulis Al-Quran. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita mempelajari tentang huruf sambung Bagaimana caranya kita pelajari bersama. Mengenal dan belajar menyambung. Sekali lagi, untuk dipersiapkan buku tulisnya, peralatan pulpen atau pensil, dan buku tulis atau buku tulis bergaris. Huruf mengenal dan belajar menyambung huruf hijaiyah bagian 1 Selanjutnya disimak dan langsung kalian catat bahwasanya yang harus kita ketahui dalam penulisan huruf hijaiyah terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 1, di awal kata atau kalimat. Jadi huruf hijaiyah itu ada yang di awal. Kemudian yang kedua, huruf hijaiyah itu di tengah kata atau kalimat. Dan yang ketiga, huruf hijaiyah itu di akhir kata atau kalimat. Ini kita pelajari bersama. Bagaimana menyambung huruf hijaiyah di awal, kemudian menyambung huruf hijaiyah di tengah, bagaimana hurufnya, kemudian huruf hijaiyah ketika disambung yang berada di akhir kata atau kalimat. Oke, sudah siap untuk mencatat? Kita lanjut. Ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Keenam huruf tersebut yaitu alif, dal, ro, za. Sekali lagi, alif, dal, ro, za, wawu. Alif, dal, ro, za, dan wawu. Ini huruf dal, ro ini tidak bisa digandeng
dari depan ya. Jadi nanti alif, dal, dal, ro, za, wawu ini hanya bisa digandeng ketika huruf ini berada di belakang. Sekali lagi, huruf alif, dal, dal, ro, za, wawu ini hanya bisa digandeng, tidak bisa menggandeng tapi bisa digandeng ketika huruf ini berada di akhir kata atau kalimat. Coba kita lihat. Untuk pertemuan hari ini kita pelajari huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha ya. Ada 6 huruf hijaiyah yang kita belajar bersama tentang bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Yang pertama kita awali huruf alif. Nah, huruf alif di awal seperti ini ya. Ini di awal saya kasih tanda merah ini karena huruf alif tidak bisa menggandeng ya. Alif ini masih berdiri sendiri, tidak bisa digandeng. Kemudian huruf alif berada di tengah ya, ini bisa digandeng dari huruf lain ya, sya'u ya. Ini huruf alifnya berada di tengah. Juga di akhir huruf alif ini seperti halnya di tengah ya. Ini contohnya ana ya. Sekali lagi, alif di awal jika disambung seperti ini tidak bisa menggandeng. Kemudian huruf alif di tengah seperti ini, huruf alif di akhir seperti ini. Oke, nanti tugasnya hanya mencatat contoh dari alif di tengah, alif di awal, alif di tengah, juga alif di akhir. Begitu juga contoh huruf ba, ta, sa, jim, dan ha. Ini nanti tugasnya mencatat contohnya saja. Ini contohnya. Nah, ini alif di awal, alif di tengah, alif di akhir. Kemudian huruf ba. Nah, ini ba di awal, cara menggandengnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Bismi. Nah, ini contohnya ketika huruf ba yang asli seperti ini, ketika digandeng dan ba berada di awal kata, maka penulisan huruf ba-nya seretnya hilang 1 yang di belakang, tinggal yang depan 1 seret, kemudian langsung sambung huruf lain ya. Begitu juga huruf ba. Huruf ba ini ada imbuhan di depannya dan di belakangnya. Kita lihat huruf aslinya seperti ini. Kemudian ketika huruf ba berada di tengah, ketika disambung seperti ini. Contohnya na'budu. Ha, ini ada sambungan kecil ini. Kemudian ba yang di belakang ini hilang, yang seret di belakang hilang. Kemudian ba berada di akhir kata. Cara menyambungnya seperti ini. Contohnya al-ghaibu ya. Ini ba berada di akhir kata. Oke ya, sudah paham? Ba di awal, ba ketika disambung berada di tengah, ba ketika disambung di akhir kata. Jadi kita ini tak yang di awal, tak di tengah, kemudian tak di akhir. Contohnya tak di awal, tarmihim ya. Kita lihat tak yang asli seperti ini. Ketika tak disambung, ketika di awal
Nah, seperti ini. Seleretnya yang di belakang ini hilang, langsung sambung huruf lain. Cara menulisnya 1, 2, langsung huruf lain 3. Ya, tarmihim. Kemudian tak di tengah kata. Contohnya nasta'in. Nah, ini yang tanda merah ini merupakan tak ketika disambung di tengah kata. Al-baitu, nah ini contohnya tak ketika disambung berada di akhir kata. Sama bentuknya tapi langsung digandeng ya dengan huruf sebelumnya. Al-baitu. Oke. Kita lanjut. Alif, ba, ta sudah kita pelajari. Ini awal, ini alif awal, ini alif ketika di tengah, ini alif ketika di akhir, ini ba ketika disambung berada di awal, ini ba disambung ketika berada di tengah, ini ba ketika disambung berada di akhir kata. Kemudian tak ini ketika di menggandeng ya, ketika tak ini di awal, ini tak di tengah, tak di belakang. Kita lanjut. Huruf sa, jim, ha. Sa ini seperti ini, seperti halnya ba, ta ya. Sa di awal, saubun contohnya. Saubun, sa-nya seperti ini, lihat sa asli langsung menggandeng huruf lain. Misluhum, sa di tengah contohnya seperti ini ketika disambung ya, masaluhum. Kemudian hadisun, ini sa yang berada di akhir kata ketika disambung. Ini ditenani sangat enak, huruf ba, ta, sa. Nah, ini ya, kita lanjut huruf jim dan ha ini. Bagaimana bentuk huruf jim ketika disambung ya. Ini sudah ada contohnya. Jim di awal ya, ketika huruf jim ini disambung dengan huruf lain dan jim berada di awal, maka contohnya seperti ini. Jasadun, seleretnya melengkungnya ini hilang, tinggal yang di atasnya ini ya. Ini kan huruf aslinya, kemudian seret ini langsung nyambung di huruf setelahnya. Jasadun ya, berarti yang melengkernya ini hilang. Kemudian jim ketika disambung berada di tengah kata atau kalimat. Contohnya yasjudu, nah, sama yang diambil atasnya saja ya, judu. Kemudian jim ketika disambung berada di akhir kata. Contohnya saljun. Nah, lihat ya, huruf aslinya ya agak sama ya, beda dengan huruf jim yang di depan ketika disambung. Begitu juga huruf jim di tengah ketika disambung, hurufnya dengan jim yang asli tidak sama, hanya diambil atasnya saja. Tapi ketika huruf jim ini disambung ya pada di akhir kata, maka huruf jim ini sama persis dengan huruf jim yang asli. Lihat tulisannya saljun ya. Nah, tinggal mengasih gandeng huruf jim sebelumnya ini ada tanda hubung ya, karena ini disambung maka dikasih huruf sambung ya, saljun. Paham? Begitu juga huruf H. Nah, kemarin sama ya, bentuk huruf H-nya sama, tinggal bedanya hanya jim bertitik tengah, H tidak atau titik apapun. Ini huruf H ketika disambung berada di awal kata hasadun contohnya.
Ini cara menulisnya hasadun. Kemudian huruf ha berada di tengah, yahsudu. Contohnya ini yang huruf merah-merah ini berarti huruf yang disambung. Ya, ini huruf ha yang berada di tengah ketika disambung. Al-masihu. Ya, ini sama seperti jim b, tidak beda sedikit dengan huruf ha yang asli, hanya di sini diberi sambungan. Ya, al-masihu. Itu untuk menyambung huruf-huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha. Tolong nanti kalian menulis contohnya dari beberapa huruf atau 6 huruf hijaiyah ini. Contohnya ditulis semua. Ini ha berada di awal, ha berada di tengah, ya, ha berada di akhir. Jadi yang ditulis yang mana? Ini tugasnya, ya. Salinlah contoh huruf sambung di atas, ya, huruf sambung awal, akhir, dan tengah dan akhir. Nah, ini alif yang dicatatnya ini alhamdulillah, kasih catatan alif di awal, yasha'u alif di tengah, ana ini alif di akhir. Kemudian contohnya ba, bismi ini ba di awal, na'budu ba di tengah, al-ghaibu ba di akhir. Dikasih keterangan seperti itu setelah mencatatnya. Tarmihim ta di awal, dikasih keterangan. Nasta'inu ta di tengah, al-baitu, nah ini ta di akhir. Ini yang kasih keterangan ta di akhir. Selanjutnya saubun. Nah, ini yang dicatat, dikasih keterangan sa di awal, masaluhum sa di tengah, hadisun sa di belakang, jasadun jim di awal, yasjudu jim di tengah, saljun jim di akhir, hasadun ha di awal, yahsudu ha di tengah, al-masihu ha di akhir. Begitu materi hari ini. Semoga bisa dan kalian belajar menyambung huruf-huruf hijaiyah. Tolong dilatih. Ketika kalian bisa, maka tulisan kalian akan bagus menulis huruf-huruf Arab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.